Selamat siang teman-teman semuanya. Kita menyapa teman-teman yang ada di kota Bogor kali ini. Nah, Bogor, selamat datang kembali. Selamat datang di Bogor. Nah, teman-teman, kita sebelumnya mungkin sudah tayang yang pekerjaan awal di kolam Bogor, natural konsep, dengan bentuk kolam yang abstrak. Dalam artian abstrak itu tidak kotak, tidak persegi panjang, tidak bulet, persegi, gitu ya, atau tidak bulat. Jadi nanti saya akan tunjukin konturnya kolamnya ini memang berkelok-kelok. Nah, memang kalau kolam berkelok-kelok begini nanti saat pengecoran konstruksinya, dan kita ini konstruksi juga cor semua, itu memang yang agak sulit itu membentuk backcastingnya. Oke. Jadi kan tripleknya apanya itu kita buat tekuk-tekuk juga mengikuti konturnya, supaya kenapa alasannya kita bikin berkelok-kelok, kok nggak kotak, bulat, atau ibaratnya memanjang, karena kita menyesuaikan lahan yang kita diberikan berdampingan dengan gazebo di rumah ini yang sudah lama. Oke. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, memang kita ini selalu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, dengan area dan space yang kita disediakan. Oke, kalau menurut Kak Ade nih, yang lokasi udah ada atau lokasi baru itu lebih enak mana kok? Sebetulnya gini, ini sebetulnya termasuk lokasi baru. Dalam artian baru itu kita tidak ada halangan bangunan yang lama, tidak ada kendala di dekat sini juga ada mungkin sesuatu yang kita jadi kesulitan membangun. Makanya saat survei itu salah satunya saya untuk melihat cek langsung di area, apalagi untuk proyek-proyek yang berbarengan dengan pembangunan rumah yang baru. Wah, itu biasanya kendalanya cukup banyak tuh. Makanya saya selalu bilang kalau rumah yang baru sebaiknya area kolam yang mau kita bangun itu sudah clear dulu, tinggal kita ibaratnya bisa mulai kerja, sehingga saat kita mulai kerja sampai selesai finish itu tidak tunggu-tungguan, Kepotong-potong, tidak gitu ya kepotong-potong. waktunya. Apalagi kalau luar kota, teman-teman mau nggak mau kalau kepotong kita mesti tarik balik tenaga ke Semarang, berangkatin lagi, itu kan akomodasi PP-nya juga lumayan. Juga Seperti harus itu. diperhitungkan juga. Jadi intinya saya selalu kalau Pak ini maaf rumah baru atau lahannya sudah siap bangun, oh sudah siap bangun, ya kita bisa lanjut langsung sampai selesai. Ini juga udah siap bangun. Nah, boleh nih kok mau ditato? Oke, kita sambil lihat ya. Jadi gini teman-teman ya. Nah, sebetulnya ini tuh tadinya area taman ya, area taman aja dengan rumput-rumput taman. Yang di samping ini gazebo untuk tempat quality time family di sini. Oke, ini baru juga ya kok? Ya, gazebo ini juga kalau saya lihat sih belum terlalu lama ya, termasuk baru. Gazebo ini konsepnya ini seperti kejawen-jawen ya, intinya agak ke antik lah seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita ibaratnya kolamnya itu kita buat kotak sejajar dengan gazebo, kan kesannya kaku. Betul. Makanya kita buat ini seperti ini melengkung ke sini. Norma coba ikutin konturnya mumpung belum ditutupin batu ya. Kemudian agak ke dalam sedikit, melebar lagi, terus bulat lagi seperti huruf B. Ya kan? Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini. Nah, nanti kalau sudah ada finishing batu-batuannya seperti yang di video-video sebelumnya, ini nanti bagian-bagian yang cor ini harus hilang, tertutup. Nah, salah satunya sekarang tim kita sedang menyeting air terjun. Mumpung saya di sini juga nanti saya akan ibaratnya aturkan yang terbaik. Nah, intinya tuh kalau yang sudah jadi seperti itu Norma tuh, kan nggak kelihatan sama sekali. Terselimur ya. Betul. Nah, sekarang memang sekali lagi kebutuhan customer dan kebutuhan selera tiap orang itu kan beda-beda. Betul. Nah, customer ini kepengen yang dinding dalam ini jangan ada batunya, jadi hitam biasa seperti kolam koi pada umumnya. Sebetulnya kalau ini pun kita batu susun dari bawah sampai ke atas, mulai dari dasar kolam, ini masih agak space-nya ini cukup luas. Karena kapasitas kolam plus filter ini kurang lebih 22 ton sekian, saya lupa ya catatannya ya. Tapi memang sudah kita ibaratnya putuskan di awal bahwa yang dinding kolam setelah batu floating itu semuanya nanti dinding cat. Oke, ini kedalaman berapa kok, Dik? Kedalamannya ini kurang lebih 1,2. 1,2. Ya, standar sekali untuk saya sekarang pembuatan kolam ini. Memang yang saya rekomen ini antara 1,2 sampai 1,5. Oke, buat Ya nikmatin sudah ikannya cukup juga sekali, pas, percaya saya gitu teman-teman. Nggak perlu kolam sampai 2 meter, 3 meter, 4 meter ya. Tapi kalau memang ada yang tetap mau buat begitu, nggak apa-apa juga. Tapi maksudnya kalau kita ngelihat efisiensi dan kebutuhan. Ya, beliau ini juga nggak terlalu suka ikan yang jumbo-jumbo sampai nanti 81 meter, malah nanti kan juga penuh. Betul. Ya, beliau justru sukanya tuh endingnya koi itu nanti di yang sekitar 45-50 cm. Itu setengah meter nih kan sudah cukup gede. Sudah cukup. Yang penting poinnya adalah teman-teman bagaimana menyesuaikan dengan
kolam dengan estetika, dengan taman dan isi ikannya. Nah, Otomatis juga gitu loh. Kalau misalkan seperti ini ikannya diisi yang 10 cm, 15 cm ya aneh juga. Gitu loh. Diisi yang semeter ya nggak pas juga. Jadi semuanya itu kita menyesuaikan dengan case per case-nya lah seperti itu. Ya, nah, Norma coba shoot yang di yang mana ini, skimmer ke sana. Itu ada batu yang agak ke dalam loh Pak. Kenapa Pak? Yang batu-batu ini kok agak ke dalam? Kemudian ada konstruksinya cor juga, itu nanti kita akan tutupin, bisa dengan lumut, bisa dengan acian yang membentuk kontur. Itu adalah namanya nanti batu floating atau batu yang kerendam di air, seolah-olah ngambang di air, seolah-olahnya. Tapi itu enggak, kita buatin konstruksi. Nah, nanti yang di bawah air terjun juga ada sebagian tuh yang terendam-terendam. Jadi sebagian batu ini nanti akan terendam air. Kalau di Blok L atau beberapa kolam natural kita ada yang batunya tidak kerendam air. Sekali lagi bagus mana Pak? Ya tergantung customer suka yang mana gitu loh. Nah, ini pun nanti batu-batu yang kita pilihin yang kerendam air ini nanti kita akan pilihin yang tidak berbahaya untuk si ikan seperti itu. Nah, kemudian poin lagi adalah kolam ini dengan space yang sekarang ini harus bisa terinstall batuscape plus planting tanamannya. Oke. Nah, padahal kamu lihat lahan yang nanti kita pasang batu paling enggak dari kolam ini setengah meter sudah habis kan? Betul. Betul kan? Setelah setengah meter pasti nanti ada landscape tanah, landscape batuscape dan segala macam plus tanaman. Nah, jadi PR-nya bagaimana dengan lahan yang ada ini kita bisa menyeting tanaman, batu dan landscape-nya yang semaksimal mungkin. Nah, itu harus dipikirin juga. Ya, betul-betul. nah mungkin teman-teman nanti kalau gambarannya kita kan desain juga di video sebelumnya udah pernah tampilin. Desainnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi udah kita konsep dari awal. Dan yang menarik adalah letak filter nih. Kenapa saya taruh di sini? Nah, nih kalau teman-teman mungkin ngelihat ini seperti seolah-olah nih kayak anak tangga aja naik ke gazebo. Tuh. Justru tadi aku mau tanya ini Filternya di mana gitu kan. Kita sering banget bikin kolam, beberapa customer atau beberapa netizen nanya, "Pak, filternya di sebelah mana?" Memang kita carikan tempat-tempat yang intinya kalau bisa itu filternya itu nggak terlihat terlalu jelas lah seperti itu. Ya contoh ya, bayangin teman-teman, bisa aja sih saya filter taruh sebelah sini, betul nggak? Betul, sebelah kanan. Di sepanjangnya sini kan. Tapi kan sayang, di sini kan harusnya bisa jadi landscape, bisa jadi batu, bisa jadi planting untuk tanaman. Terpaksa di sini kan kita yang ibaratnya paling efektifnya. Nah, ini juga belum finishing, nanti di sini kita permainan batu alam yang seperti di tebing-tebing. Batu belah lah seperti itu. Jadi seolah-olah kalau kita ke sini ini seperti kayak kolam ini tanpa filter, karena kesininya nih kayak kita naik tangga ke gazebo tuh. Ya kan? Kita bisa nongkrong di sini, lihat ikannya, kasih makan, feeding segala macam, atau bisa juga duduk di lantai yang terasnya gazebo ini sambil celup-celup kaki. Nah, kalau saya lebih cocok di sini kok, dari gazebo, jadi lebih nyantai, adem juga ya. Bogor ini kalau pas nggak hujan memang mataharinya cukup menyengat, tapi nggak sepanas di Semarang. Aduh, kalau Semarang saya udah nggak kuat mungkin kalau kena langsung matahari udah sakit perih. Betul. Ya, nah air terjun pun ini kenapa sih kok cuman ini paling sekitar 1,5 meter ya, nggak nyampe 2 meter. Pendek juga ya kan, pendek. Nah, ingat sekali lagi. Menyesuaikan dengan space yang ada. Kalau ini air terjunnya kita buat terlalu panjang ya, space-nya udah ketemu tembok, ya kan? Kalau kita buat terlalu tinggi, misalkan air terjunnya kayak yang di Jogja 1,5 meter, hampir 2 meter, kita dengan pasangan batunya, kolamnya kan jadi aneh. Masa air terjunnya tinggi banget? Makanya kadang kan ada beberapa kolam. Nah, salah satu yang saya suka di Hotel Neo ini, ya, jadi teman-teman saya tuh kalau udah nyaman di kamar, ya biasanya mau gambar, mau konsep, mau ngelarin mungkin PR-PR project ataupun pekerjaan, itu saya suka sekali seperti Neo ini. Jadi kamarnya tuh nyaman, kamarnya itu sangat membuat orang tuh betah sekali. Jadi kalau saya udah di sini mau keluar tuh males. Itu kepengennya kita kepengen beresin kerjaan atau lanjut istirahat pun itu bener-bener intinya Neo Hotel di Jakarta Barat ini sangat rekomendasi.
resto and cafe-nya. Jadi banyak menu-menu pilihan makanan yang sangat recommended sekali. Yang pasti, yang tadi saya bilang kalau udah nginep di Neo di Jakarta, betah banget. Udah, jadi males keluar-keluar teman-teman, apalagi Jakarta ya. Tahu sendiri teman-teman. Jadi intinya Neo Hotel Jakarta the best banget. Entah itu pakai waterfall, pakai baki shower atau apa. Kalau saya ya sekali lagi ini tidak masalah mana yang benar mana yang salah. Tapi kalau saya lebih suka tinggi air terjun dan lain-lain itu yang manis, menyesuaikan dengan porsi kolamnya juga. Begitu. Jadi sekali lagi teman-teman, Blaze ini concern sekali di filtrasi, di sistem filternya, di sirkulasi kolamnya, di habitat atau ekosistem di kolam dan filter itu sendiri, dan kita concern juga di estetikanya, artinya tampak luarnya. Jadi jangan, airnya bening, celing, maintainnya mudah, nggak perlu ngangkat media, tapi dilihat nggak enak, ya itu kan sayang kayak kolam saya yang saya bongkar kan, itu sebetulnya airnya bagus. Mungkin kalau teman-teman lihat video saya yang cukup lama, itu kolam saya bangun tahun 2014 kalau nggak salah ya, baru tahun kemarin airnya saya bongkar, itu air beningnya dan maintainnya nggak ada masalah. Cuman saya ngelihat kayak kolam saya kok kayak kuburan ya lama-lama gitu loh, serem juga gitu loh. Akhirnya makanya saya ganti kolam cetek yang 60 cm yang di depan kamar itu sekarang. Nah jadi intinya teman-teman memang dalam kurun beberapa tahun terakhir ini, sejak 3 sampai 3 tahunan terakhir lah, kita sangat memikirkan sekali estetika, terutama apalagi kalau temanya natural seperti ini gitu. Nah ini teman-teman mungkin kalau dari situ harusnya udah mulai kelihatan bentuknya normal. Kelihatan kok deh. Ya, tapi ini memang baru diinstal nih sekitar 30-40% teman-teman, masih banyak banget nih. Dan masih ada batu lagi yang 1 L300 yang perjalanan. Itu ada batu sungai, ada batu lempeng, ada batu bulat, ada koral yang medium. Ya, intinya nanti kita akan ibaratnya PR-nya harus menutupin semua dinding keliling kolam ini hilang. Di samping itu nanti ada batu scape beberapa. Planting tanaman contohnya udah kita letakkan beberapa tuh. Oke, betul, langsung terselimut, kita seger juga. Ya kan, jadi seger. Coba deh shoot dari sini Norma. Nah kalau kamu shoot dari sini, seperti tanaman ini nih tumbuh di celah-celah batu-batu tebing tuh. Di shoot, di zoom coba. Kayak di curug-curug. Ya kan, apalagi nanti di sampingnya dialiri dengan air terjun seperti itu. Nah memang tahun ini request untuk pembuatan kolam natural ini cukup banyak sekali. Kita masih ada 3 prospek yang memang saya lagi janji untuk buatin RHB-nya. Ketiganya itu juga natural juga. Natural juga. Ya kemarin yang di Jakarta juga, besok kita ke sana itu natural juga 1, konvensional RDF minimalis 1. Ini Bogor natural. Pak Putu dan Pasar natural ya. Jadi memang natural ini terakhir ini memang banyak digemari. Tapi sekali lagi ya teman-teman, ini hanya masalah selera. Jadi nggak ada yang bilang bahwa natural lebih bagus dari minimalis, minimalis lebih bagus dari natural. Enggak, tergantung orang itu seleranya suka di mana. Juga. Tapi kalau memang Blaze baik itu minimalis maupun itu nanti natural, kita tuh nggak mau intinya desain itu standar. Betul. Itu yang saya selalu ngomong sama customer, Pak sabar ya, nanti desainnya saya pikirin yang ibaratnya yang secara estetika, idenya, konsepnya, temanya, itu yang saya tuh kepengen setiap kolam buatan kita tuh punya ciri khas. Betul. Seperti itu. Ya yang di Pak Wawan yang lantai 2 itu temanya Blue Ocean karena beliau pelaut dengan permainan batu granit gelap dan terang. Nah intinya kita berusaha setiap kolam itu meskipun temanya minimalis atau natural, kita akan berikan konsep dan desain yang ibaratnya yang terbaik seperti itu. Nah ini kurang lebih ya, memang pemasangan batu ini nggak bisa buru-buru ya, sekali lagi teman-teman ya. Mungkin kalau batu di area air terjun dan kolam ini perkiraan estimasi 3 hari lagi. 3 hari udah selesai. 3 hari udah selesai. Nah setelah itu kita mulai install planting tanaman. Ada beberapa tanaman gede-gede nih request dari customer. Betul. Ini jeruk, saya tapi kurang tahu ya jeruknya itu apa, ada 3. Nah jeruk ini nanti kita sering potongin di atas supaya dia nggak tumbuh terlalu tinggi, supaya bisa mengembang ke samping. Nah keren, nanti di sisi kiri air terjun 2 jeruk, sisi kanan 1 jeruk. Ya, plus masih ada tanaman-tanaman lain, ada yang kecil-kecil, ada yang mini, ada yang rumput. Jadi nanti di mix teman-teman. Kalau teman-teman mungkin mau lebih jelasnya nanti gambar desainnya tampilin agak lama juga. Ya, nah yang pasti nanti banyak keseruan-keseruan lainnya. Yang pasti nanti setelah 1 video ini
kita langsung posisi next vlognya itu sudah running final dengan estetika batu, tanaman, planting, plus masukin ikan. Nah, itu yang ditunggu kan. Nah, jadi ikannya pun juga beliau sudah mulai hunting-hunting. Kemarin saya kasih beberapa referensi. Sekali lagi teman-teman, ya kalau bisa ikan itu, apalagi kalau kolamnya udah bagus-bagus, ya jangan sampai kebanting terus isi ikannya terlalu ngedrop dengan kolamnya gitu loh, sayang. Kalau dulu kolam beliau yang lama, memang ya kolamnya ala kadarnya, ikan-ikannya pun ya begitu, nggak apa-apa, namanya belajar. Tapi kalau udah ibaratnya ke tahapan lebih serius, kolamnya udah serius, filternya udah bagus, ada media-media premiumnya BioCube juga, maintainnya sudah mudah, ya kalau bisa isi ikannya, koinnya juga kualitasnya menyesuaikan seperti itu. Yang pasti asik sekali. Memang nanti ini ada beberapa tips dan tahapan-tahapan lagi yang kita nanti juga akan update juga di video selanjutnya. Yang pasti teman-teman, apapun itu baik natural atau minimalis, ini kembali lagi masalah selera. Yang penting kita tuh nyaman dan suka di mana. Tidak ada mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Tapi yang pasti kita akan berikan desain yang terbaik, konsep yang terbaik, dan tema yang berbeda. Nah, semoga tadi video tadi bisa menginspirasi, bisa memberikan edukasi juga dan manfaat yang positif. Ikuti terus nanti update di next vlog untuk project natural kolam kurang lebih 22 ton, kolam plus filter di Bogor, Jawa Barat. Dan nanti yang next vlognya udah running final plus masukin ikan, ya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye. Thank you.